Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa semester 5B Prodi PAI yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan meneruskan tentang metode penelitian eksperimen. Beberapa waktu lalu kita telah mempelajari tentang definisi dan tujuan metode penelitian eksperimen. Juga kita telah mempelajari karakteristik penelitian eksperimen, di mana beberapa karakteristiknya adalah adanya manipulasi, adanya kontrol terhadap variabel lain yang mungkin berpengaruh, adanya observasi, adanya kesetaraan dalam subjek dalam kelompok-kelompok, adanya dua kelompok atau kondisi yang berbeda, adanya variabel terikat yang dapat diukur secara kuantitatif, dan adanya penggunaan statistik inferensial. Nah, kali ini kita akan belajar tentang rancangan penelitian eksperimen, tentang desain penelitian eksperimen. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa penelitian eksperimen itu ada 3 rancangan. 1, ada rancangan pra-eksperimen. 2, ada rancangan eksperimen kuasi. Dan yang ketiga ada rancangan eksperimen sesungguhnya, rancangan eksperimen sebenarnya. Yang kadang penyebutannya cukup dengan istilah rancangan eksperimen saja. Pada kesempatan ini kita tidak akan mempelajari seluruh rancangan penelitian eksperimen tersebut, tetapi cuma sebagiannya, tepatnya cuma 1 rancangan, yakni rancangan pra-eksperimen saja yang akan kita pelajari kali ini. Baik, kita langsung menginjak slide rancangan penelitian eksperimen yang pertama, yakni rancangan pra-eksperimen, pra-experimental design. Nah, rancangan pra-eksperimen ini memiliki 4 sub-rancangan. 1, one shot case study atau one group post-test only design. 2, one group pre-test post-test design. 3, rancangan serial waktu, perlakuan berulang. Yang keempat, ada rancangan serial waktu jeda. Sub-rancangan yang pertama dari rancangan pra-eksperimen, yakni one group post-test only design, adalah, atau kalau diterjemahkan adalah desain satu kelompok hanya post-test. Desain satu kelompok hanya post-test. Simbolnya atau lambangnya ada huruf X kapital dan O kapital sesudah huruf X. Apa arti dari masing-masing simbol itu, masing-masing huruf itu? Artinya, huruf X kapital itu adalah variabel X atau perlakuan. Saya tegaskan sekali lagi kali ini bahwa dalam penelitian yang berparadigma kuantitatif, termasuk diantaranya metode penelitian eksperimen, itu ada variabel. Dulu saya menyampaikan ada variabel X dan ada variabel Y. Variabel X variabel bebas dan variabel Y itu variabel terikat. Nah, lambang X kapital dalam subrancangan one group post-test only design itu menunjukkan bahwa ada perlakuan atau ada penerapan dari variabel X di satu kelompok eksperimen. Kemudian
setelah perlakuan itu diberikan ada O. O di sini berarti postes. Jadi setelah adanya perlakuan itu ada postes untuk mengetahui sejauh mana efektivitas atau keberhasilan perlakuan itu. Kalau kita ke contoh judul yang dulu saya buat, yang ini, pengaruh metode diskusi terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 SMA plus Darussalam pada mata pelajaran PAI, maka kalau kita menggunakan subrancangan yang barusan, itu X-nya adalah penerapan metode diskusi. Jadi penerapan metode diskusi itu X-nya, dan O-nya adalah postes untuk mengukur prestasi belajar siswa setelah diterapkan metode diskusi. Ingat-ingat judul ini, pengaruh metode diskusi terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 SMA plus Darussalam pada mata pelajaran PAI. Sekali lagi saya jelaskan bahwa kalau judul yang barusan kita teliti dengan menggunakan subrancangan yang pertama, maka peneliti itu langsung mengajar menggunakan metode diskusi di kelas. Kemudian setelah itu di akhir pembelajaran peneliti melakukan post-test untuk mengukur sejauh mana prestasi belajar siswa, sejauh mana materi belajar dapat diserap setelah dilakukan pembelajaran dengan metode diskusi. Nah, pengambilan kesimpulan untuk subrancangan ini adalah jika hasil post-test bagus, tinggi, rata-rata nilai post-test di kelas yang diteliti itu tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa metode diskusi berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Sebaliknya, jika rata-rata hasil post-test di kelas tersebut ternyata rendah, berarti dapat disimpulkan sebaliknya, yakni metode diskusi berpengaruh negatif terhadap